Halo pemirsa USM TV, kembali lagi bertemu bersama saya Pandu yang akan menemani selama 1 jam ke depan tentunya di Opsi, obrolan seputar program studi. Wah. Ini adalah acara baru, episode pertama juga di USM TV, dan Pandu juga mengucapkan terima kasih buat penonton setia dari USM TV yang selalu ngikutin terus setiap programnya. Nah, di opsi kali ini adalah episode pertama banget. Mungkin Pandu setelah sekian lama muncul lagi ya. Tentunya di layar kaca, dan kali ini kita akan ngulik satu program studi yang ada di Universitas Semarang. Sesuai namanya, obrolan seputar program studi. Otomatis kita akan mengulik, mengupas abis program studi kali ini, di mana sudah bersama-sama dengan saya, Kajur sekaligus Kaprok di S1 Pariwisata Universitas Semarang. Dan nanti Pandu akan kenalin, tapi disimpan dulu nih. Oke, jadi mungkin buat yang belum tahu, ini di Universitas Semarang ada program studi S1 Pariwisata, di mana ini merupakan program studi baru. Dan tentunya kalau misalnya buat pemirsa yang ada di rumah minat banget gitu kan, ini Pandu kasih tahu ternyata punya visi yang keren banget, dimana jurusan pariwisata ini memiliki visi untuk mengarahkan lulusannya ini menjadi lulusan yang dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan pariwisata modern. Selain itu juga Prodi Pariwisata Universitas Semarang ini juga mendorong pelestarian kearifan lokal, tentunya dengan menggunakan perkembangan pariwisata modern. Dan mungkin kalau yang masih bertanya-tanya, kira-kira apa aja sih yang dipelajari gitu ya, menurut sumber-sumber dan kabar burung yang Pandu dengar, ini yang dipelajari prodi ini banyak banget dan menarik banget, karena unik sekali, di mana kamu bisa mempelajari pariwisata digital, terus ada senda Tasik Jawa, hospitality, dan juga perencanaan atraksi wisata. Tuh, pasti keren banget. Langsung aja, kita udah bersama-sama dengan Kajur sekaligus Kaprodi S1 Pariwisata Universitas Semarang, Bapak Herman. Wah, luar biasa. Apa kabar Pak? Sehat? Baik. Ya, baik, sehat ya. Oke, gimana Pak kabarnya terkait akhir-akhir ini program studi pariwisata? Jos jaya-jaya? Jos lumayan, jadi perkembangan setiap tahun menggembirakan ya. Oke. Artinya dari jumlah peminat setiap tahun bertambah. Jadi kan kelihatan grafiknya naik. Itu menumbuhkan optimisme bagi kami selaku pengelola Prodi Pariwisata di Universitas Semarang. Oke, nah semoga tadi dapat mahasiswa yang banyak lagi. Amin. Oke, nah tapi tadi Pandu sedikit ulas sedikit ya di awal terkait dengan hal menarik nih di Prodi Wisata. Ini kan kalau tadi Pandu yang ngomong kan kayak kurang gitu ya. Ini langsung kita tanyakan ke Kajur dan Kaprodinya. Sebenarnya apa aja sih Pak yang dipelajari di pariwisata ini? Ya, jadi suatu program studi itu dia harus punya visi keilmuan. Scientific vision. Jadi kita punya visi adalah pariwisata yang berkearifan lokal, berbasis teknologi informasi. Jadi kenapa berkearifan lokal? Jadi di prodi kami mungkin banyak orang bilang, lah pariwisata kan mestinya belajar bahasa asing dong. Ya. Tapi ini kok kenapa belajar bahasa Jawa? Oh, ada bahasa Jawa juga ya? Belajar itu senda Tasik itu. Jadi kita belajar juga tentang kebudayaan Jawa. Artinya begini, kebudayaan itu bisa dikemas menjadi sesuatu paket wisata yang menarik yang bisa dijual kepada tamu-tamu asing. Ya, kalau bahasa asing ya kami belajar juga bahasa Mandarin dan bahasa Prancis. Pandu bisanya soalnya xie gitu loh. Tapi untuk yang kearifan lokal itu yang ditampilkan khususnya yang lokal Jawa Tengah punya. Ya, artinya kita melihat itu untuk menjadi sesuatu yang menarik yang bisa ditampilkan. Karena kan bicara pariwisata ya bicara kebudayaan juga dikemas untuk ditampilkan kepada tamu menjadi suatu atraksi wisata. Oh, berarti atraksi wisata itu adalah kumpulan-kumpulan itu tadi ya? Ya. Jadi kita kemas, tampilkan kepada wisatawan, dan dari situ kan kita bisa jual, bisa mendapatkan keuntungan. Jadi kalau bicara pariwisata tanpa ada
keuntungan ya nggak mungkin. Betul. Makanya ada ekonominya juga kan. Ini kemas menjadi suatu daya tarik atraksi wisata, dijual kepada tamu, wisatawan asing, mereka bayar kan. Oh iya Di betul. situ. Jadi nilai ekonomis. Nilai ekonomis. Nah kalau tadi kan ada nih Pak, di dalam keunikan, hal menarik dalam prodi wisata ini, hospitality. Sebenarnya apa sih hospitality ini? Jadi kalau hospitality kan itu industri keramah tamahan ya. Oke. Industri keramah tamahan. Mungkin kalau di kita lebih ke cenderung kami mempersiapkan juga bagi lulusan kami untuk siap bekerja di hotel. Industri hospitality. Oke. Jadi bagaimana kita mendidik mahasiswa kita untuk melayani dari hati. Jadi bagaimana kita misalnya ditempatkan di frontliner di salah satu. Jadi bukan dan itu bukan hanya hotel saja, bisa ke industri airline juga. Jadi ketika proses boarding kita harus terima tamu dengan greeting, wajah tersenyum itu harus diajarkan juga. Oh ada seninya? Ya, ada seninya tersenyum juga. Ada? Tersenyum, ya. Bagaimana kalau Anda memang susah tersenyum, ya belajarlah dicermin. Ya, jangan malu-malu. Kalau kebanyakan senyum, Mbak? Banyak senyum orang gila. Senyum tebal. Jadi ya bersyukurlah kalau ada yang memang terlahir dengan wajah yang senyumnya nah pro ideal. Tapi kan ada yang wajahnya flat, jadi dia harus belajar kalau senyum dia dunia hospitality dia harus ramah. Bagaimana tamu mau datang kalau kita ketus-ketus ya? Oh iya betul betul. Masalahnya. Jadi kami mengajarkan di situ juga. Mengajarkan di situ juga ya. Industri hospitality, industri yang berbasis keramah tamahan. Sejauh ini nih Pak, ini Pak Herman berarti ngajar juga ya? Iya. Ngajar juga. Ngajar apa nih Pak? Yang paling disukai? Saya ngajar ini perencanaan perjalanan wisata. Terus ngajar juga yang teknik memandu. Oh, ya. Ada tekniknya? Ya, karena saya ada basic juga tour guide ya? Tour guide. Ya, saya juga sebagai asesor untuk tour and travel. Jadi ya, dari BNSP ya. Siapa yang mau ngambil sertifikat kompetensi, jadi salah satu asesornya. Nah, ini jadi menarik. Sedikit mungkin bisa di-spill buat pemirsa USM TV yang mungkin lagi nonton ini. Seperti apa sih memandu yang benar? Biasanya kan kayak selanjutnya ke sini gitu doang atau gimana nih, Pak? Mungkin bagi beberapa orang kelihatan mudah ya. Cuma memandu saja kan, kita cuma bicara-bicara gitu. Tapi kadang-kadang kan ketika kita memandu, ada beberapa pertanyaan mungkin yang ini ya yang timbul yang kadang-kadang di luar perkiraan. Jadi kadang-kadang ketika saya kasih contoh, misalnya kita bawa ke daerah Tugu Muda, daerah Kota Lama. Di situ kan kita bisa bicara ini adalah peninggalan zaman penjajahan Belanda, terus kita bicara mungkin kekejaman misalnya penjajahan Belanda, padahal kan di situ ada tamu Belandanya kan, jadi jangan sampai salah. Jangan menyinggung gitu ya? Jangan sampai menyinggung sesuatu kan, menyinggung pesertanya. Ya kayak gitu-gitu kita harus tahu. Ya, terus berarti mungkin buat penonton nih, pemirsa yang ada di rumah, selama ini taunya awam, gampang gitu doang. Ternyata ada seninya, ada caranya ya. Belum kalau pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga lagi. Tiba-tiba dia tanya berapa jumlah penduduk di Semarang, berapa kecamatan, berapa, waduh. Terus kalau misalnya dapat yang tamu misalnya basic arkeolog begitu ya, ketika dia bertanya sesuatu yang detail dan kita kelihatan, waduh kenapa aku nggak menguasai malah nih Pak. Kadang-kadang ketika asbun ternyata dia lebih tahu kan. Mungkin kita harus bilang, saya akan cari informasi segera, saya akan beritahu ya. Daripada kita salah-salah tuh salah ngomong, ternyata dia lebih tahu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu apakah dia mengetes atau memang dia tidak tahu kan. Kalau dia mengetes ya kita yang malu jadinya. Ternyata banyak banget insight menarik di program studi S1 Pariwisata Universitas Semarang. Nah, ini buat yang makin penasaran, nanti bisa banget kepoin dan tentunya ada Instagramnya ya. S1 Pariwisata ya, bisa cari aja. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi, sobat pemirsa USM TV yang sedang menyaksikan. Ini perlu banget kita kasih tahu bahwa acara ini didukung oleh Arah Awan Rooftop Coffee and Bar. Ini kopinya enak banget. Dan nanti kita akan ngebahas isu-isu yang lagi ongoing banget seputar pariwisata. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Opsi, obrolan seputar program studi.
Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk, kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri.
Kembali lagi di Opsi, obrolan seputar program studi. Wah, ini masih barengan dengan Pak Herman, Kaprodi Kajur, apalagi Pak? Dari S1 Pariwisata Universitas Semarang. Nah, ini ada kopi Arah Awan, kita coba minum dulu nih Pak. Wah, enak banget, asli rekomen banget dari kopinya, dan wah, ini langganan banget buat nongkrong nih. Mantap. Oke. Wah, keren banget, enak. Nah, ini langsung aja nih Pak ke topiknya. Obrolan kita di episode kali ini menarik sekali. Karena pasalnya beberapa waktu lalu, ini Indonesia baru aja heboh banget, bukan main, terkait dengan destinasi wisata di Bali. Dimana Bali ini kan terkenal banget kayak Indonesia, malah turis tuh kayak ngerasa lebih populer Bali daripada Indonesia gitu ya. Kalau ditanya Indonesia nggak tahu, tapi kalau ditanya Bali jadi tahu. Nah, tapi kemarin beberapa waktu lalu timbul kehebohan di sosial media terkait dengan turis-turis mancanegara ini yang pakai motor asal-asalan, ugal-ugalan ke kanan, ke kiri, nggak memperhatiin lampu lalu lintas, dan masih banyak fenomena. Nah, menurut Pak Herman nih, sebagai praktisi di bidang pariwisata, bagaimana menanggapi hal ini, Pak? Jadi hal-hal seperti itu kan wajar ya sebenarnya ketika seseorang mengunjungi suatu tempat wisata, dia pikir kan saya sudah bayar ya, saya sudah bayar, dan selama saya melakukan itu tidak ada yang memberitahukan bahwa itu salah, ya sah-sah saja mungkin. Oke. Tapi mungkin bagi kita dilihat dari sisi pariwisatanya, artinya kita kalau pelaku pariwisata bisa juga apakah informasinya memang yang kurang sampai ke mereka, atau ya sama juga informasinya sampai tapi tanda kutip kan ada memang beberapa orang yang memang bermasalah. Oke. Dan kebetulan kalau hal-hal yang negatif begini kan yang paling gampang diekspos kan. Oke. Karena bisa menunjukkan bahwa ini ada semacam perbedaan sikap terhadap misalnya wisatawan asing lokal dan asing. wisatawan lokal. Jadi misalnya wisatawan asing atau wisatawan mancanegara, mereka bisa bebas naik motor ya. Kita lihat sendiri ya. Mereka selancar, bawa papan selancar, mereka naik motor pakai baju terus ya. Tidak pakai helm gitu. Nah, tidak pakai helm. Nah, itu selama kalau misalnya tidak ada mungkin teguran atau tidak ada ini, saya pikir itu akan berlangsung terus. Oke, berarti ini bisa dibilang terjadi nggak hanya di Bali, di negara-negara lain bisa juga jadi sama. juga di tempat lain ya. Oke. Misalnya kayak kita kalau mengunjungi suatu tempat kan, kita sudah baca dulu ya, apa yang tidak boleh dilakukan di negara, di negara yang akan kita kunjungi ya. Apalagi kalau misalnya kita ke Singapura ya, orang Indonesia kan sering ke Singapura ya. Kita udah takut sekali kan. Kalau ngeludah sembarangan, tidak boleh meludah, tidak boleh merokok sembarangan. Jadi itu sudah di kepala kan. Nah, apakah itu informasinya tidak sampai ke mereka, atau mereka masuk dalam memang yang keadaan tidak tahu? Kadang tidak tahu, atau mereka memang kepala batu tanda kutip ya, iya kan? Kepala batu sudah ya? Dikasih tahu tapi kan ya kan kita tahu sendiri perbedaan budaya kan? Ada kebebasan di situ. Kebebasan. Dan kabarnya kayak turis mancanegara ini adalah mungkin seorang personal yang mengutamakan HAM gitu ya, hak asasi mereka. Iya betul. Kalau udah bayar ya udah. Udah bayar ya, saya jangan diganggu gitu ya. Selama saya tidak mengganggu kalian, padahal kan dia termasuk mengganggu juga ya. Seenaknya di jalan, makanya kita malah yang orang Indonesia sendiri mungkin kalau pernah ngalami di sana, wah memang gitu ya, sebebas bingung, itu ya. Ini kadang-kadang pikir ini di Hawaii atau di mana. Tapi ya itu mungkin akan jadi PR bagi kami juga yang bergerak di bidang pariwisata. Apakah mungkin informasinya kurang sampai ya. Oke, baik. Kebudayaan kami di sini bagaimana, agama kami di sini kan banyak juga yang terganggu dengan bunyi-bunyi orang yang sedang beribadah. Mereka kan tidak masuk. Wah, sini mayoritas adalah banyak agama dan hidup rukun. Nah, ini tata caranya begini. Jadi jangan ada yang komplain tiba-tiba pagi-pagi, oh saya terbangun dengan ini kan. Berarti ada yang tidak disampaikan oleh kami misalnya. Baik. Harus diberitahukan bahwa di sini itu. Itu tadi sedikit menarik ya, point of view dari pelaku wisata. Dimana mungkin
dijelaskan juga oleh Pak Herman tadi terkait banyak, mungkin bisa jadi nggak cuma di Indonesia aja yang mengalami ini. Tapi nih Pak, respon dari masyarakat itu kan berpengaruh juga ya terhadap penerimaan atau respon sebuah kasus gitu ya. Nah dalam hal ini, turis-turis ini kan akhirnya diviralkan di sosial media bahwa punya image yang negatif. Nah, apakah ini akan juga menjadi efek bola salju lagi terhadap industri pariwisata Indonesia atau gimana ya Pak? Nah itu dia kan menjadi semacam dilema. Di satu sisi kita pengen tamu asing banyak, tapi ketika kita ada kasus seperti ini kan, jadi bisa menjadi sesuatu yang semacam bertolak belakang gitu. Bertolak belakang kan. Sudahlah, nggak usah datang ke Indonesia. Terlalu banyak aturan mungkin bisa jadi begitu kan. Di satu sisi kita punya tugas untuk mempromosikan. Mempromosikan pariwisata kan, bagaimana menarik atau bagaimana mendatangkan tamu sebanyak-banyaknya kan. Itu kan tujuan sebenarnya. Bagaimana mendatangkan tamu sebanyak-banyaknya. Bagaimana mereka lama di Indonesia, length of stay-nya mereka, supaya mereka bisa menghabiskan uang mereka di sini. Iya kan, devisa kan. Nah itu, tapi kalau misalnya kita melakukan suatu hal yang mungkin yang seperti itu, bisa aja dia bilang ke, wah ini pemerintah Indonesia ini terlalu terlalu keras ke kami atau begini, tidak ada informasi kalau nggak boleh begini, nggak boleh begini. Nah itu kan bisa jadi semacam senjata makan tuan ke kita kan. Di satu sisi kita ingin penerimaan banyak, menerapkan aturan, tapi yang ke viral yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek. Iya. Dan ngapain misalnya berharap kepada tamu-tamu misalnya kan bisa pikir kan kita bisa mencari tamu-tamu yang domestik aja. Kenapa cuman yang ini? Menarik sekali. Ini menarik sekali. Nah, berarti kan ada kesinambungan ya, maksudnya hubungan antara masyarakat Indonesia dalam melihat sebuah kasus ini dan turisnya itu sendiri. Ada hubungan timbal balik yang kayaknya dekat erat sekali. Nah, terkhusus untuk masyarakat Indonesia nih Pak, bagaimana merespon hal-hal itu yang seharusnya, atau sopan santun tata kramanya itu gimana? Seperti apa gitu? Ya. Kalau kita lihat sebenarnya dasarnya masyarakat Indonesia kan, mereka kan ramah ya. Kita kan memang ramah. Sekarang yang lagi viral juga yang rombongan biksu kan, yang dari Thailand itu yang jalan kaki. Coba lihat penyambutan itu. Yang menyambut kan bukan cuma agama Buddha ya, tapi semua kan Indonesia. Jadi memang dasarnya kita memang masyarakat yang memang ramah, terbentuk memang ramah. Jadi kita menerima semua. Ya, cuman memang kalau yang begitu-begitu, kadang-kadang saya pikir apa kita lupa ya ngasih tahu. Ketika Anda masuk Indonesia, ya mungkin ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi bagi misalnya di Indonesia sudah biasa mendengarkan misalnya azan atau mendengarkan apa ya, jangan sampai Anda terganggu kan. Tiba-tiba seperti turis Rusia yang di mana Lombok, dia datang ke musola marah-marah, kayaknya deportasi kan. Nanti dia bilang lagi di sana lain lagi. Mereka tidak jadi datang ke sini. Nah, tapi ditahan dulu Pak, ini kayaknya semakin seru obrolan kita seputar Bali karena menyimpan banyak sekali hal-hal yang cocok untuk di-highlight gitu. Nah, buat pemirsa nih yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena saat ini kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut. Tentunya acara ini didukung oleh Arah Awan Rooftop Coffee and Bar. Jangan kemana-mana, tetap di opsi obrolan seputar program studi. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister.
Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with a hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Kembali lagi tentunya di Opsi, obrolan seputar program studi, dan masih barengan dengan Pandu di sini serta ada Pak Herman, Kajur dan Kaprodi dari S1 Pariwisata Universitas Semarang. Nah, ini tadi belum di-highlight nih Pak, terkait dengan sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang turis ketika mengunjungi suatu tempat nih? Ya. Jadi kan ketika kita mengunjungi suatu tempat, paling nggak kita sudah membaca kan apa tentang
kebudayaan tempat yang akan kita kunjungi, kebiasaan-kebiasaan, kira-kira apa yang kita tidak boleh lakukan dan apa yang boleh lakukan kan. Jadi bagi misalnya kita melakukan sesuatu di suatu tempat itu bagi kita mungkin biasa tapi di tempat lain tidak biasa ya. Tidak biasa. Nah, itu harusnya dipelajari dulu. Ya. Itu dari sisinya wisatawan. Kan? Tapi bisa juga dari sisinya yang negara, misalnya kita juga harus memberikan informasi tentang negara kita juga. Promosi wisata itu digencarkan wisata digencarkan, dan kebudayaan-kebudayaan juga seperti itu kan disampaikan, misalnya di daerah di Indonesia hal yang tabu atau hal yang biasa apabila Anda begini. Oke, berarti memang perlu di-highlight ya, perlu kerjasama antara pemerintah pun, kita sebagai masyarakat Indonesia ketika hendak berkunjung ke suatu tempat. Nah, itu tadi mungkin sedikit obrolan kita seputar Bali. Tapi tetangganya Bali ini habis ada yang punya gawe juga. Gawe punya hajat yang keren banget. Karena kemarin mungkin buat penonton dari USM TV tahu lah ya, ini tentang Labuan Bajo. Biasanya Labuan Bajo ini identik dengan kekayaannya, ini ikannya luar biasa buat scuba diving dan wah masih banyak hal lain yang keren-keren banget. Dan kemarin baru aja diadakan KTT ASEAN ke-42 yang dilangsungkan pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2023 di Labuan Bajo. Dan ini menuai apresiasi dari banyak pihak karena mulai dari pengambilan tempatnya yang luar biasa sampai ada yang bikin statement bahwa Indonesia tidak kekurangan tempat yang bagus untuk perhelatan besar-besar seperti ini. Wah, keren banget Indonesia. Semakin membuktikan bahwa Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, sumber daya tempat yang begitu luar biasa, fantastis, pemandangannya keren banget. Nah, ini langsung aja kita tanyakan karena kemarin di KTT ASEAN ke-42 ini banyak sekali keputusan-keputusan yang dibuat. Salah satunya tentang pariwisata juga. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, Pak, penasaran nih, Pak, bagaimana seorang Pak Herman, ini kan praktisi juga di bidang pariwisata, melihat KTT ASEAN terhadap industri pariwisata. Nah, jadi itu kalau di pelajaran kami kan ada yang namanya MICE, Meeting, Incentive, terus Convention atau Conference, dan Exhibition. Jadi dampak dari kegiatan meeting itu, mungkin orang kan pikir apa hubungannya dengan pariwisata. Tapi coba kita lihat, misalnya yang datang itu mereka yang akan meeting, tapi yang pendamping mereka, istilahnya itu spouse itu, entah suami atau istri, kan mereka ikut. Jadi ketika bapak atau ibunya sedang meeting, yang pendampingnya kan bisa melakukan kegiatan wisata. Jadi harusnya itu nyambung semua kan. Terus dia akan menumbuhkan juga industri pariwisata karena ya jelas hotel juga kan terisi penuh. Ya, terus industri transportasi juga kan pasti penuh. Kalau dia mau pergi kemana-mana dia butuh ini. Transportasi. Jadi ketika dilakukan suatu meeting atau insentif, convention, conference, exhibition yang berskala besar internasional begitu, itu kan membawa dampak yang besar juga. Semakin banyak orang yang datang ke sana kan, semakin orang banyak tahu Labuan Bajo, Indonesia. Saya ingat momennya mungkin kalau nggak salah ngopi di ini ya, di kapal itu ya, ngopi atau yang sore-sore itu di pinggir pantai itu ya. Nah, di pinggir pantai kan ada yang seperti itu ya. Dibanding dengan negara lain. Dan menjadi menarik sekali karena mungkin buat penonton setia USM TV ini bertanya-tanya, sebenarnya KTT ASEAN ini ngebahasnya apa? Jadi KTT ASEAN 42 yang tahun 2023 ini membahas tentang percepatan pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sosial, juga pengembangan budaya negara Asia Tenggara, di mana Indonesia juga termasuk di dalamnya. Dan juga kemarin melansir dari data yang dirilis Kemenparekraf, Pak Sandiaga itu menyampaikan bahwa menghasilkan dampak positif dari pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, di mana ketika diwawancarai ada 87,6% responden akan kembali ke Labuan Bajo dan 80% responden ini akan merekomendasikan Labuan Bajo ke orang sekitarnya. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan, apakah hal ini akan sejalan dengan ramainya pariwisata di Indonesia? Ya. Kita tahu juga kan salah satu destinasi super prioritas ya, itu Labuan Bajo.
suatu tempat yang menarik. Ya, untuk dikunjungi, dan itu sudah terbukti. Karena beberapa selebriti kan kita tahu pernah ke sana ya, walaupun mungkin tidak terlalu terekspos ya, tapi kita mungkin tahu Valentino Rossi. Sudah biasanya naik Pinisi itu Pak? Iya, ya. Jadi itu pasti akan memberikan dampak yang luar biasa. Cuman memang ada satu yang mungkin yang kita harus pikirkan adalah Indonesia kan negara kepulauan. Jadi kita punya tempat-tempat yang menarik, tapi mungkin bagi kita sendiri susah untuk ke sana. Karena mungkin biaya, masalah akses tiket, juga. Dan dia akan menjadi tiket akan menjadi mahal sekali ke sana. Jadi kadang-kadang orang juga berpikir, daripada saya pergi ke tempat-tempat yang jauh, mendingan saya ke luar negeri ya. Lebih murah soalnya. Semoga tidak begitu. Jadi artinya gini, kalau bisa yang gengsi, misalnya kalau saya bisa berfoto di Merlion, saya bisa berfoto di tempat-tempat yang di Wat Arun, Wat Pro di Thailand sana, kenapa tidak diganti misalnya kita berfoto di tempat-tempat yang ada di Indonesia. Misalnya di Lawang Sewu atau di Tugu Muda atau di Kota Lama, itu mungkin yang perlu ditingkatkan ya. Jadi jangan sampai orang luar pun bangga dengan apa yang kita miliki, tapi kita sendiri malah tidak bangga atau alah mahal juga kita ke sana kan ya, jangan. Jadi usahakan harus tumbuhkan kebanggaan juga. Karena kita punya semua sumber daya alam. Tinggal bagaimana mengelolanya. Sumber daya manusia pariwisata untuk mengelolanya. Kalau di luar apalagi seperti Singapura tidak punya, terbatas sekali. Tapi mereka punya sumber daya yang bisa mengelolanya. Masa kalah apa Indonesia dengan negara-negara ASEAN ya dari segi daya tarik wisatanya? Kita menang semuanya, tapi tingkat kunjungan masih kalah juga ya. Itu jadi PR kami juga kan. Bagaimana Labuan Bajo sangat Labuan Bajo, Borobudur, terus ada Likupang, terus ada Danau Toba. Saya pikir itu tempat-tempat menarik yang harus menjadi PR kita. Ya kalau kita memang merasa memiliki Indonesia, coba kita ke sana dan kita mulai kelola hal itu ya. Kelola, mulai merasa bangga dengan kita berkunjung ke tempat-tempat yang kita punyai. Ya. Jadi jangan cuma mikir, saya pengen berfoto Merlion, foto di gengsi mungkin kan. Ya kita harus bangga kita punya tempat wisata kita ya. Nah ini just for information aja nih pemirsa setia USM TV. Kalau kemarin di KTT ASEAN ke-42 yang diadakan di Labuan Bajo, ini ada satu perjanjian atau nota kesepakatan gitu yang diluncurkan oleh Kemenparekraf atau terkhusus negara Indonesia tentang peluncuran IMTGT atau Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle yang didukung 10 provinsi di Sumatera dan ada beberapa daerah di Malaysia dan juga di Thailand untuk mendukung persebaran ekosistem pariwisata. Nah, ini apakah akan membuat industri pariwisata ini menyebar, tidak tersentral di Bali saja, atau seperti apa nih Pak, menurut Pak Herman? Jadi memang kalau ada slogan yang menciptakan Bali baru ya. Jadi memang jangan sampai hanya tersentral di Bali. Jadi bagaimana bisa ke daerah-daerah yang lain juga ikut merasakan kunjungan tamu-tamu asing. Artinya ekonomi juga yang daerah sekitar juga ikut merasakan ya. Jadi sama mungkin kalau kita seperti di Jawa Tengah, jangan sampai tamu hanya tersentral di Borobudur. Jadi Semarang juga harus punya sesuatu yang bisa dijual. Jadi orang cuma tahu misalnya Jawa Tengah, saya mau ke Borobudur saja. Ya. Tapi bagaimana kita menciptakan, di Semarang atau di luar Bali kami masih punya juga yang lain yang perlu dikelola. Jadi menciptakan Bali baru itu. Ya. Tapi ditunggu dulu Pak Herman, nanti Pandu akan kupas di segmen yang selanjutnya. Tapi seru banget asli pembahasan KTT ini, begitu luar biasa, dan sekali lagi ini Arahawan enak sekali, the best. Baik, dan untuk pemirsa setia USM TV, nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Dan perlu diingat banget, kalau acara ini didukung oleh Arahawan Rooftop Coffee and Bar, so tetap stay tune terus
di mana? Ayo coba tebak. Di obrolan seputar program studi, tentunya di Opsi. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk, kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities for
giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Masih di Opsi, obrolan seputar program studi. Tentunya di sini ada Pandu dan juga Pak Herman nih, Kajur, Kaprodi dari S1 Program Studi Pariwisata Universitas Semarang. Wah, keren banget tadi obrolan kita seputar KTT ke-42 yang keren sekali penyelenggaranya di Labuan Bajo. Dan tadi Pak Herman menyambung yang tadi, masih ngebahas tentang Borobudur nih, Pak. Ya. Itu seperti apa nih, Pak? Penerapannya tadi udah diceritakan juga bahwa ada IMTGT, di mana ini diharapkan juga bisa menjadi salah satu cara untuk menyebarkan tempat-tempat pariwisata baru selain Bali. Nah, ini gimana ya, Pak? Tanggapan Pak Herman nih? Ya, menciptakan Bali baru ya, slogan itu memang tidak semudah. Ini ya ucapan. Tapi kalau kita balik ke Borobudur, ya Borobudur itu beberapa tahun lalu yang menikmati Borobudur hanya mereka yang ada di Magelang, Borobudur situ. Ya, tapi sekarang ini ada dimunculkan lagi ada yang namanya Balkondes itu. Kebetulan USM juga sudah pernah mengadakan acara di sana. Jadi bagaimana menarik wisatawan itu bukan hanya ke Borobudur saja, tapi pergilah ke Balkondes daerah yang di sekitar Borobudur juga. Artinya kan di masyarakat sekitar juga ikut menikmati juga. Yang seperti kita tahu yang ada VW Tour, seperti itu. Jadi kan itu semacam mengembangkan juga, menghidupkan yang di sekitar Borobudur. Jadi jangan hanya tersentral di Borobudur satu aja tempat. gitu ya. Ya. Dan ternyata ini juga jadi dorongan buat daerah-daerah lain menciptakan spot wisata. Menciptakan spot wisata. Jadi jangan hanya, ya mungkin seperti kita ya. Kita punya Lawang Sewu ya. Memang ikonnya Semarang kan Lawang Sewu. Orang datang Lawang Sewu. Paling Lawang Sewu dibawa ke Kota Lama. Habis itu bawa ke Sampokong. Sampokong nanti naik ke atas ke ini yang Biara. Biara ya. Patugong itu ya. Terus. Ya. Jadi bagaimana menciptakan sesuatu, apa kira-kira yang mau ditonjolkan juga. Ya sekarang mungkin kita punya desa wisata Kandri atau desa wisata yang lain. Ini pernah ke sana tuh Pak sekali. Itu memang edukatif sekali. Ya, jadi jangan hanya satu yang dikembangkan, semua cuman berebut satu kue ya. Semua ke situ, tapi tidak berusaha untuk mengembangkan yang lain. Dengan PR dari kita sebenarnya dari pariwisata ya, harusnya kan memikirkan menciptakan destinasi atau baru. Nah, bagaimana mengelolanya itu bagian dari pariwisata dari pelajaran kita itu. Keren sekali. Dan ini mungkin sedikit banyak bisa menambah tekad dan semangat nih buat pemirsa USM TV untuk berstudi, melanjutkan studi di S1 Pariwisata Universitas Semarang. Karena tadi banget udah dijelaskan Indonesia ini kayaknya fokus pariwisatanya udah mulai banyak sekali, menciptakan salah satunya Bali-Bali baru yang ada di Indonesia supaya menyebar nih wisatawan-wisatawan nggak cuma ke Bali, tapi mulai Jawa Tengah ada, di Sumatera ada, dan tempat-tempat destinasi wisata yang lainnya. Nah, ini mungkin buat yang belum tahu, sebenarnya pariwisata ini boleh dijelaskan gitu Pak. Pariwisata itu udah buka pendaftaran mahasiswa per kapan, terus bisa kepo informasinya di mana. Monggo Pak Irwan. Jadi begini, pariwisata itu kan tidak pernah mati. Ya, Kenapa begitu? Karena ketika orang masih hidup, keinginan untuk berjalan-jalan, berwisata pasti ada terus. Ya, kita terhambat di pandemi kemarin kan, kelihatan. Kalau dilepas, orang berwisata semua. Ininya naik angkanya kan yang COVID. Jadi pariwisata tidak pernah mati. Itulah yang menjadi dasar dari Universitas Semarang untuk membuka prodi pariwisata di saat pandemi. Jadi kami lahir ini di saat pandemi. Orang pikir
sudah tahu pariwisata lagi kolaps, kenapa USM berani untuk buka prodi pariwisata? Tapi keraguan ini kan dijawab. Kami buka prodi baru dengan jumlah mahasiswa yang bertambah setiap tahun. Ya berarti kan optimisme kebangkitan pariwisata pasti dia akan bangkit. Jadi disitulah kami dari Universitas Semarang yang dikelola oleh Yayasan Alumni Undip yakin untuk mendirikan prodi pariwisata. Artinya tanggung jawab juga kepada untuk menciptakan SDM yang terampil di bidang pariwisata. Dan kami juga walaupun baru 2 tahun ya, mau jalan 3 tahun, prodi S1 pariwisata sudah terakreditasi oleh BAN PT. Jadi kami sudah resmi untuk melakukan atau melaksanakan pengajaran di USM. Kalau pendaftaran sudah dibuka. Sudah dibuka. Nih. Sudah dibuka bisa dicek di pmb.usm.ac.id. Ya, di situ. Atau mungkin kalau ingin main-main ke USM, boleh. Bisa ketemu kami di prodi pariwisata di Menara USM lantai 6. Ya, di jam kerja jam 8 sampai jam 4 ya. Tapi kadang-kadang ada juga kelas sore kan. Nah, itu. Kelas sore kita buka juga kelas sore, kelas pagi dan kelas sore. Kelas sore ya. Jadi ada yang mungkin pagi bekerja, mereka sore bisa sore. Ya. Berarti memang prodi pariwisata ini terbuka buat kamu nih yang mungkin saat ini lagi bingung, aduh mau kemana, ngelanjutin kemana, udah S1 pariwisata USM aja, jos pokoknya ya. Dan tentunya sesuai obrolan kita tadi akan banyak peluang-peluang ya berarti ya Pak, untuk melakukan kerjasama pariwisata dengan instansi-instansi terkait gitu ya. Dan mungkin boleh dikasih di-spill sedikit Pak, cerita-cerita mahasiswa pariwisata yang udah merasakan, seru banget nih. Ya, pertama kalau bicara pariwisata pasti jalan-jalan kan. Jalan-jalan kan. Kalau saya bisa kasih andai-andai kan pariwisata itu kan jalan-jalan. Ada unsur-unsurnya. Ketika orang mau melakukan perjalanan dia butuh apa? Transportasi. Transportasi, betul. Berarti kita siap, kita bisa bekerja di dunia transportasi. Nah, ketika dia sampai dia butuh tempat wisata juga, daya tarik wisata atau destinasinya kan. Nah, sampai di sana dia butuh apa? Hotel, akomodasi, tempat menginap. Lulusan pariwisata bisa bekerja di sana juga. Ya, dia butuh makan, restoran. Lulusan pariwisata bisa bekerja di sana juga. Ya, dia butuh mungkin souvenir, kita juga bisa di sana. Ya, di tempat wisata atau tempat rekreasi, kita juga bisa jadi recreation manager, mengelola tempat wisata. Ya, di samping itu mungkin banyak juga yang menarik. Ada beberapa mahasiswa mereka ingin jadi pegawai negeri mungkin ya, di dinas pariwisata. Ya. Dan mungkin ada beberapa juga yang ingin kerja di kapal pesiar. Industri hospitality, bisa masuk di hotel, bisa masuk di airline, bisa. Kapal pesiar juga bisa. Jadi itu prospek atau profil lulusan kita ya. Kalau Anda bergabung dengan kami di S1 pariwisata USM. Wah keren banget. Mulai dari airlines bisa, terus tadi kapal pesiar, hotel, wah tempat-tempat dimanapun kayaknya butuh pariwisata. Terutama kayaknya abis ini saya mau ini Pak, pariwisata dulu, jalan-jalan dulu. Dan mungkin boleh dijelaskan juga nih Pak terkait dengan bisa menghubungi kemana selain ke websitenya, adakah nomor-nomor yang bisa dihubungi? Saya juga. Bisa menemui Pak Herman langsung. Saya di lantai 6. Di lantai 6. Standby, semua siap sedia ya di sana ya. Dan mungkin buat penonton pemirsa yang ada di rumah yang masih penasaran, pariwisata ini banyak sekali hal-hal yang bisa diulik. Jujur li ya, kalau Pandu boleh kuliah lagi sih, mau coba. Mau coba karena seseru itu kayaknya tantangannya bisa jalan-jalan ke sana ke sini gitu kan, menikmati segala hal yang mungkin harus dinikmati gitu ya Pak. Satu kata nih Pak, terakhir buat pariwisata. Pariwisata ini kan terdiri dari banyak hal. Nah, boleh berikan 3 kata yang menggambarkan pariwisata menurut Pak Herman? Jalan-jalan. Jalan-jalan, 2 nih Pak, 2 baru 1 lagi. Jalan-jalan uang. Jalan-jalan dan uang. Baiklah. Artinya kalau kita bekerja kan, kita di samping kita jalan-jalan, kita dibayar juga. Betul sekali ya. Kita dibayar juga. Jadi kita jalan-jalan bisa begini, saya kasih
Perumpamaan ya? Perumpamaan, misalnya Mas Pandu ya, punya 15 orang misalnya ngotor ke satu tempat. Bisa jadi Mas Pandu dapat gratis itu orang nih, free of charge. Wah lah ini nih yang ditunggu banyak orang, liburan gratis. Terima kasih. Wah, dibayar juga. Terima kasih Pak Herman sudah bersama-sama dengan Pandu di episode kali ini, dan terima kasih juga pemirsa setia USM TV yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan bertemu lagi di episode yang akan datang. Dan tentunya acara opsi ini didukung oleh Arhawan Rooftop Coffee and Bar. Oke, Pandu pamit dan Pak Herman pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To
understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live.